Ini adalah salah satu keajaiban Ekaristi di abad-abad awal, yang terjadi karena ketidakyakinan seorang wanita kepada transubstansiasi, pada perayaan Ekaristi Kudus. Keajaiban ini yang dikenal sebagai mukjizat Ekaristi Kudus Roma. Mukjizat Ekaristi ini terjadi di Roma, yang reliknya masih dilestarikan di biara Benediktin Andechs Jerman, diverifikasi oleh banyak sumber tertulis. Mukjizat ini benar-benar terjadi di Roma pada tahun 595, pada sebuah perayaan Ekaristi, di mana perayaan tersebut dipimpin sendiri oleh Paus Santo Gregorius Agung. Paus Santo Gregorius Agung hidup antara tahun 540 hingga tahun 604, juga dikenal sebagai Gregorius pertama. Gregorius adalah salah satu dari 4 doktor tradisional besar Gereja Latin, yaitu bersama dengan Santo Ambrosius dari Milan, Santo Agustinus dari Hippo, dan Santo Hieronymus. Gregorius lahir dalam keluarga bangsawan Romawi yang kaya raya, dengan hubungan dekat dengan gereja. Ayahnya, Gordianus, seorang bangsawan yang menjabat sebagai senator, dan untuk sementara waktu menjadi prefek kota Roma, juga memegang posisi regionarius di gereja, meskipun tidak ada yang diketahui lebih lanjut tentang posisi itu. Ibu Gregorius adalah seorang yang kudus bernama Santa Silvia. Dia memiliki saudara perempuan yang sudah menikah, Patria namanya, di Sisilia. Ibu dan 2 bibi dari pihak ayah, Trasila dan Emiliana, dihormati oleh gereja-gereja Katolik dan Ortodoks sebagai orang kudus. Kakek buyut Gregorius adalah Paus Felix III. Dengan terpilihnya Gregorius ke tahta Santo Petrus, membuat keluarganya menjadi dinasti klerikal yang paling terkemuka pada periode itu. Gregorius memasuki Ordo Benediktin di mana dia tinggal sebagai biarawan, sebelum diangkat sebagai kardinal diaken. Dan kemudian dikirim ke istana Bizantium untuk mengamankan bantuan melawan Lombardi. Hasil dari 6 tahun perjalanannya adalah, keyakinannya bahwa Roma tidak boleh bergantung pada Timur, untuk bantuan. Gregorius terpilih sebagai Paus ke-64 dengan aklamasi bulat, pada tanggal 3 September tahun 590, dan merupakan biarawan pertama yang terpilih sebagai Paus. Paus Santo Gregorius Agung meninggal pada tanggal 12 Maret tahun 604 di Roma, Italia, dikarenakan sebab alami. Gregorius Agung dikanonisasi oleh pujian populer. Dia adalah Paus pertama yang disebut The Great atau Agung, sebagai pengakuan atas karunia dan pelayanannya yang luar biasa. Keajaiban ini terjadi di Roma pada tahun 595, di mana mukjizat Ekaristi yang terjadi adalah Vita Beati Gregori Papae, artinya ini ada di dalam catatan kehidupan Paus Gregorius Agung, yang ditulis oleh Diakon Paulus pada tahun 787. Gereja Katolik mengajarkan bahwa, setelah konsekrasi berlangsung pada misa, hosti Ekaristi secara substansial berubah menjadi tubuh dan darah keilahian, Yesus Kristus. Transubstansiasi ini berarti bahwa sementara penampakan roti dan anggur tetap seperti apa adanya, tetapi substansinya diubah, melalui kuasa Tuhan sepenuhnya menjadi tubuh dan darah Kristus. Ini adalah misteri besar gereja, tetapi kadang-kadang, Tuhan mengangkat tabir dan bahkan mengizinkan penampakan berubah. Demikian halnya dalam sebuah cerita yang diceritakan oleh legenda emas, tentang Paus Santo Gregorius Agung. Ketika Paus Gregorius sedang membagikan komuni kudus selama misa minggu, terlihat di antara mereka yang mengantri seorang wanita. Wanita tersebut adalah orang yang pekerjaannya membantu membuat, memanggang dan mempersiapkan roti, yang akan digunakan sebagai hosti pada perayaan misa. Memang sudah menjadi kebiasaan pada masa itu, umat parokilah yang selalu mempersiapkan hosti untuk perayaan Ekaristi Kudus. Dia seorang wanita yang membawa hosti pada setiap hari minggunya untuk imam, yang dipergunakan untuk perayaan misa. Seperti biasanya pada hari itu,
ketika Santo Gregorius akan memberikan sakramen kudus, saat hosti yang sudah dikonsekrasi akan diberikan kepada wanita itu, Santo Paus Gregorius berkata, "Semoga tubuh Tuhan kita Yesus Kristus menjagamu ke dalam kehidupan abadi." Mendengar ucapan Paus, wanita ini mulai menertawakan Santo Gregorius. Gregorius lalu menarik tangannya, dan meletakkan sakramen di atas altar. Kemudian dia bertanya kepada wanita itu di hadapan orang-orang, mengapa dia tertawa. Wanita itu mengatakan bahwa, ini sesuatu yang konyol, karena roti yang telah dia buat dengan tangannya dengan sepatutnya, Anda yang mulia menyebut ini sebagai tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kemudian Santo Gregorius berdoa bersama umat, berdoa kepada Allah agar dengan ini Tuhan akan menunjukkan rahmat-Nya untuk meneguhkan kepercayaan kita. Ketika semua umat bangkit berdiri dari doa, Santo Gregorius melihat Ekaristi Kudus, berubah bentuk menjadi sepotong daging sebesar jari kelingking tangan. Kemudian Santo Gregorius kembali menaikkan doa-doanya, daging sakramen berubah menjadi rupa roti kembali, seperti sebelumnya. Melihat keajaiban ini wanita tersebut segera menyesali kesalahannya, ia lalu berlutut ke lantai dan mulai menangis. Paus Gregorius lalu memberikan komuni kudus kepada wanita itu, yang setelah itu lebih menjadi percaya dan religius, serta orang-orang menjadi lebih teguh dalam iman. Mukjizat Ekaristi yang terjadi di Roma ini, reliknya masih tersimpan dengan baik dan diabadikan di Biara Benediktin Andex, Jerman. Kisah ini mirip dengan kebanyakan kejadian mukjizat Ekaristi lainnya, di mana iman seseorang, atau bahkan seorang imam, gagal meyakini transubstansiasi pada hosti kudus, dan mereka pun diberikan tanda kehadiran Yesus yang sejati di dalam hosti. Tuhan mengizinkan mukjizat seperti ini terjadi di mata umat, untuk menghidupkan iman semua orang. Dan untuk memperkuat pernyataan bahwa, Tuhan kita Yesus benar-benar hadir dalam sakramen Maha Kudus, pada setiap perayaan Ekaristi. Semoga kesaksian-kesaksian ini makin membuat kita umat Katolik, semakin yakin dan percaya penuh, akan kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus, pada setiap perayaan Ekaristi Kudus. Amin. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.